Ibu Taca mana ya? Teman, sebelum akan memulaikan kegiatan kita untuk sepanjang hari, kita awali dengan doa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah baik siang maupun malam, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu yang Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Para alumni SMPP Negeri 29 Manado, kami akan mengadakan suatu kegiatan reuni akbar, dan kami akan memulaikannya pada hari pertama ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam serangkaian kegiatan-kegiatan kami ini. Apa yang sudah diprogramkan mulai dari hari pertama sampai hari yang terakhir, untuk kami memulaikan kegiatan-kegiatan kami. Tuhan ya, yang sudah berupaya, Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, dalam persiapan. Kiranya Engkau motivasikan mereka di tempat ini untuk kami sama-sama memulaikan kegiatan kami di perlindungan, dan kami semua boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang jauh sudah ada di tempat ini, di luar kota Manado. Di nama-Mu kami akan mulaikan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sama welcoming oleh Ketua Pelaksana Gina Kusoy. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan kemurahannya lah kami SMPP Negeri 29 Manado dapat berkumpul di reuni akbar setelah 40 tahun tidak bertemu. Pada hari ini tanggal 17 Maret 2017, saya atas nama panitia pelaksana mengucapkan selamat datang, selamat menikmati rangkaian acara reuni akbar 3 hari 17, 18, 19. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Pada kesempatan ini yang saya hormati ada bersama kami kakak pembina yang sekaligus adalah Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, Kak Roni Sompi. Terima kasih atas dukungannya Kak pada reuni akbar ini. Tuhan memberkati Kakak dalam tugas dan keluarga. Saya memberikan kesempatan sepatah dua patah dari Kak Roni. Silakan. Terima kasih Ibu Ketua Pelaksana. Yang terhormat Ibu Ketua Pelaksana, juga seluruh panitia, para koordinator angkatan. Yang saya banggakan para senior, kakak-kakak, teman seangkatan, dan juga adik-adik alumni SMPP Negeri 29 Manado yang sangat saya banggakan. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorang so angka kita jadi pembina. Sebenarnya pembina ya, orang semua juga pembina. Mohon maaf kalau ada kekurangan, terutama saya dalam keaktifan untuk membantu panitia. Tapi saya sangat senang dan bangga para senior, kakak-kakak
teman seangkatan dan para junior, adik-adik bisa hadir melangkahkan kaki jauh-jauh dari luar negeri, dari luar Manado, demi ikatan batin keluarga besar alumni SMPP Negeri 29 Manado yang sangat kita banggakan dan kita cintai. Tidak ada hal yang membanggakan hati kita, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang memang sangat langka, karena seluruh angkatan bisa berkumpul bersama. Kalau dulu baku-baku share, nah ini baku dapa lagi. Jadi kalau dulu belum sempat, iya, dulu cuma dipendam di hati, ada sempat tembak, ya kita didn't tahu. Jadi cuma sampai di baku share, curhat. Orang semua mulai kegiatan ini, panitia kita rasa kurang tidur, Dora. Jam 5 pagi siap, luar biasa. Ini orang PAD, kakak-kakak yang terlibat. Hanya ucapan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa hadir dan menyelenggarakan acara ini. Ada yel-yel yang kalau disetujui, ya kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik. Jadi begitu bilang SMPP Negeri 29 Manado, langsung luar biasa. Nah gitu sambutannya. Jadi kalau ketua memberikan sambutan, pertamanya begitu. Orang latihan dulu kan, yuk. Nanti kita bilang SMPP Negeri, ulangi lagi 3 kali ya. Alumni SMPP Negeri 29 Manado. Alumni SMPP Negeri 29 Manado. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua peserta reuni, mohon maaf, tuh di belakang dapat dengar enggak? Dapat? Begini, yang pertama nanti orang akan bagikan buku panduan supaya semua bisa baca, tapi bukan saat ini. Waktu registrasi untuk pembagian kamar. Jadi sesudah baksos ya. Nah, sekitar jam 4. Jadi kalau punya itu buku panduan, tolong dibaca baik-baik. Karena di dalam ada tata tertib. Kalau sekarang belum pegang, tidak apa-apa, masih sedikit kacau, boleh. Nah, kedua, sebentar lagi orang semua langsung naik di bus, tapi kita prioritaskan dulu bagi yang dari luar kota. Dan mohon perhatian bagi teman-teman yang tadi ada ambek kaos taruh di foto, tolong dikembalikan dulu di meja sekretariat.
kami bersyukur akan tuntunan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pemelihara dan penuntun kehidupan kami. Di siang hari ini kami begitu bersyukur akan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Karena di momen ini kami siswa SMA Negeri 7 Manado bisa berserta dengan guru-guru, bisa bersama-sama berkumpul dengan para inspirator kami, para pembuat, menjadikan inspirasi untuk kami, yaitu para alumni yang sudah menjadi berkat untuk orang lain, di mana kami kedatangan alumni dari SMPP Negeri 29 Manado yang melaksanakan reuni akbar di hari ini. Kami hendak mau membawanya ke dalam tuntunan kasih-Mu. Mari Kau berkati kegiatan yang akan berlangsung di hari ini, agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dan ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Disilakan duduk. Dikenal maka sayang. Saya ingin bertanya, adik-adik sudah kenal yang duduk di depan sini? Oke. Jadi kakak akan memperkenalkan sebelum kita tiba pada intinya. Kami ini adalah panitia dan kakak akan perkenalkan mulai dari pembina. Siapakah pembina itu? Dimohon bangkit berdiri. Kalian panggil kakak atau bapak kakak ya. Kakak Irjen Roni Sompi, tepuk tangan. Terima kasih. Dan siapakah ketua pelaksananya? Mau kenal nggak? Kalian sudah lihat artis? Inilah dia, Gina Kusoy yang dipersanakan dan yang sangat energik sekali, seorang sekretaris Tati Muroso kami persilakan. Oke, ini panitia inti, dan mic saya akan serahkan kepada ketua pelaksana Kakak Gina Kusoy. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Kartini, kakak pembina kita, Kakak Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, Dr. Roni Sompi, SHMH, dan semua panitia pelaksana, para alumni dan adik-adik SMA 7 yang kami cintai. Pada pagi hari ini, setelah 8 bulan kami mempersiapkan reuni akbar ini, tibalah kita pada tanggal 17 Maret yang kami sesuaikan dengan ulang tahun sekolah untuk datang di sekolah yang dulu kami menimba ilmu sampai kami seperti sekarang ini. Hadir di sini para alumni, di belakang sana kakak-kakak angkatan reuni akbar ini diadakan oleh 13 angkatan secara resmi, yang dapat saya katakan bahwa angkatan 1, angkatan 73 sampai angkatan 85 yang terakhir masih SNPP, kami berperan aktif untuk pelaksanaan reuni akbar ini. Jadi semua angkatan hadir. Kalau tadi MC memperkenalkan saya, sekarang saya ingin memperkenalkan MC-nya. Adik-adik tahu siapa MC-nya? Dia adalah kakak angkatan 2, kakak Dr. Vienna Klako. Berdiri Kak Vienna. Kakak angkatan 2. Jadi tahun berapa? Kakak Vienna ini sekolah sini dari tahun 75. Seperti apa tahun 75 ya? Jadi puji Tuhan kita masih bisa bertemu lagi dengan kakak Vienna. Ada juga yang kakak angkatan 1 di sini angkatan 73. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat luar biasa bangga bisa datang ke tempat ini, di tempat kami menimba ilmu, untuk datang sharing bersama-sama adik-adik semua SMA 7 dan para guru yang ada, dan semua. Ini gedung aula ini masih tempat kita. Terus terang saya angkatan 82, angkatan 7, angkatan 82. Ini aulanya masih seperti ini. Jadi supaya tidak berlama-lama, hari ini kita akan berdialog interaktif dengan kakak pembina, kakak Irjen Roni Sompi, supaya adik-adik bisa bertanya, ya, interaktif, bisa bertanya ke kakak pembina.
apa kiat-kiat sukses contohnya ya. Karena kakak pembina dulu di sini sekolahnya, sekarang beliau berkiprah di nasional Republik Indonesia. Kami semua bangga dengan semuanya dan ada alumni semuanya yang di sini yang tidak disebutkan namanya, tapi semuanya kakak-kakak yang sudah berhasil dalam bidangnya masing-masing. Pada kesempatan ini saya persilakan kakak pembina, kakak Irjen Roni Sompi untuk memulai interaktif pagi hari ini. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Manado, Ibu Sri Kartini, Ibu Kartini, dan juga yang kami banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu guru alma mater kami SMA Negeri 7 Manado, adik-adik kelas 10, kelas 12, orang dulu kelas 3 dulu, sekarang kelas 12 yang sedang melaksanakan ujian bisa hadir, kawan-kawan saya, para senior, kakak-kakak, alumni, kawan seangkatan, adik-adik, alumni SMPP Negeri 29 Manado yang sedang melakukan dan menyelenggarakan mengikuti reuni akbar tahun 2017. Sebagaimana tadi adik saya, Ibu Ketua Panitia, Ibu Gina tadi sudah menyampaikan ada 13 angkatan kami hadir pada hari ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang tadi sudah kita awali dengan doa. Kami dari seluruh penjuru tanah air, bahkan dari luar negeri juga ada yang hadir untuk bersilaturahmi sesama alumni juga dengan adik-adik yang sedang bersekolah di SMA Negeri 7 Manado ini. Dulu SMA Negeri 7 Manado ini didirikan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan almarhum Masuri SH. Beliau ingin membangun sebuah atau SMA unggulan di seluruh Indonesia, dan di Manado ini ada yang ke-29. SMA ini ketika didirikan pertama memiliki keunggulan pertama adalah guru-gurunya pilihan. Ada yang dari Sangirta Laut, dari Gorontalo, dari Kota Mubagu atau Bolang Mondo Raya, juga Minahasa dan Bitung. Dipilih sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, kemudian mengampu pengajaran di SMPP Negeri 29 Manado, dilengkapi dengan laboratorium. Jadi laboratorium itu pada tahun-tahun tersebut sangat diandalkan untuk membangun semangat penelitian para pelajarnya. Selain memiliki laboratorium yang dibanggakan dan cukup lengkap di antara SMA unggulan pada saat itu, karena yang terkenal pada saat itu tentu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, ya. Kemudian dengan adanya SMPP Negeri 29 Manado, keunggulannya selain laboratorium, kita juga mendapatkan pendidikan tambahan, pelajaran tambahan untuk
memberikan kompetensi bagi masing-masing siswanya. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, menjahit. Jadi para siswa pada saat itu bisa menjahit bajunya sendiri, baju sekolahnya, pakaian, celana, ya. Kemudian ada yang belajar tentang mengetik dan steno. Itu juga pilihan. Yang ketiga, pertanian. Pertanian yang berteknologi. Yang keempat, rotor ya. Ya, yang keempat rotor. Jadi ada kemampuan teknik, mengetahui mesin-mesin. Ada 4 pengetahuan tambahan, keterampilan tambahan, sehingga hal itulah yang menjadikan SMPP Negeri 29 Manado dan juga SMPP yang lain di seluruh Indonesia menjadi sekolah unggulan. Di antara kakak-kakak kalian yang hadir untuk reuni dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah kita ini, yang sampai sekarang ini berlanjut menjadi SMA Negeri 7, sudah banyak diantaranya tadi MC kita, ya, sudah banyak kakak-kakak yang bisa menjadi teladan bagi adik-adik semua. Teladan dalam hal bagaimana menjadi dirinya yang mandiri, dirinya yang berhasil dalam pekerjaan, dalam usahanya. Ada yang menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa bersaing di tingkat nasional juga internasional. Ada juga yang bisa menjadi pejabat yang levelnya internasional, karena ada yang menjadi duta besar, ya. Ada yang menjadi pejabat di lingkup nasional juga daerah. Ada yang menjadi dosen-dosen yang hebat-hebat di perguruan tinggi dan sebagainya. Mungkin karena waktunya cukup terbatas, saya ingin menggambarkan bagaimana suasana sekolah ketika saya, para senior-senior yang juga datang pada saat reuni ini. Ini aula kita sejak zaman kami bersekolah dulu. Ini cukup kuat, ya, dipelihara dengan baik. Setiap hari Jumat kami beribadah di sini, ya. Adik-adik juga pasti demikian kan? Ya. Jadi kita beribadah di sini bergantian. Siapa yang menjadi pembawa lagu, siapa yang akan membawa khotbah. Disinilah tempat kita bersenda gurau, bertemu pandang untuk berbagi kasih dalam hal silaturahmi, untuk satu sama lain saling kenal dan saling menguatkan. Kita ulangi lagi, memberikan semangat adik-adik yang sedang bersekolah. Alumni SMPP Negeri 29 Manado. Wah, ini ada yang semangat berdiri nih. Bagaimana kalau berdiri dulu semua, ya? Dia yang ketiga. Goyang bendera, goyang bendera. Mana tuh bendera-bendera? Alumni SMPP Negeri 29 Manado. Terima kasih. Luar biasa. Silakan dulu kembali. Tahun 2000, Profesor Stolz menemukan sebuah kriteria yang beliau sebutkan, kriteria semangat juang setiap individu masyarakat, setiap individu manusia. Kategori pertama adalah kelompok. Jadi beliau membayangkan kalau kita mendaki gunung,
ketika orang mendaki gunung, maka ada 3 kelompok orang menghadapi gunung itu. Yang pertama adalah kelompok orang yang disebut dengan quitter. Kelompok quitter ini begitu sampai di kaki gunung, katakanlah Gunung Kelabat, karena Gunung Kelabat terkenal untuk pendakian, ya. Begitu sampai di kaki Gunung Kelabat, aduh, kenapa ada Kentucky Fried Chicken, ada McDonald, ada Coffee Bean, segala macam kuliner ada di bawah. Terus dia lihat ke gunung, tinggi kok nih Kelabat ini ya. Torong solia kok tuh di gunung ini. Ngoni jo naik, orang di sini jo. Batu upang ngoni. Ini kelompok quitter. Kelompok quitter. Kelompok yang kedua adalah kelompok camper. Camper, tulisannya C H A M P E R. Kemah, ya. Camper. Kalau tadi quitter pakai Q. Ya. Kalau camper ini dia begitu lihat gunung semangat dia naik. Ayo orang naik. Begitu di tengah jalan, so agak gelap, so mulai maghrib. Orang bawa kemah kok ini dia. Orang dirikan kemah jauh di sini. Besok pagi orang terus sampai di puncak berkemah. Jadi orang juga punya semangat, rajin, etos kerjanya hebat, tapi dia juga menikmati keindahan alam di gunung itu, kemudian berkemah. Kelompok yang ketiga ini adalah petarung-petarung dia. Mungkin tidak banyak kelompok petarung ini. Dia disebut dengan kelompok climber, pendaki hebat. Climber. Kalau tadi quitter ini dengan camper ini berhenti di tengah jalan, climber dengan sikap juangnya, ya, dia tetap mendaki walaupun sudah maghrib, dengan tujuan dia akan menikmati di puncak nanti. Maka dia mendaki sampai di puncak. Nah, adik-adik silakan memilih 3 kelompok ini, karena masing-masing kelompok punya masa depan juga. Adik-adik bisa mengukur kemampuannya. Oh, saya quitter. Kalau ngoyo juga habis-habisan. Oh, kita camper. Oh, kita climber. Kalau climber bagaikan orang yang sanggup minum 1 gelas air, sebelum airnya habis jangan berhenti minum terus. Artinya kalau adik-adik juga punya kemampuan daya juang yang maksimal, ya, ini juga perjuangkan sampai selesai. Nah, pembagian kelompok ini disebut dengan adversity quotient. Adik-adik bisa browsing di Google, buka adversity quotient. Tulisannya adversity pakai V, di belakangnya Y. Quotient. Kalau dulu ketika saya bersekolah, yang dikenal orang-orang hebat itu adalah yang IQ-nya hebat, yang jenius, juara 1, 2, 3 sampai 10. Oh, orang hebat-hebat semua. Ternyata sejak tahun 2000 diketemukan oleh Profesor Stoltz bahwa orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang mempunyai AQ, adversity quotient, ya, mampu menghadapi kesulitan hidup. Itulah orang-orang tangguh.
dalam menghadapi kehidupannya menjadi petarung-petarung hebat, berhadapan dengan siapa saja dalam dunia kompetitif ini. Kami kakak-kakak kalian yang hadir dalam acara reuni akbar ini juga adalah petarung-petarung pada adik-adik sebagai contoh dan teladan. Kalau saya memberikan semangat kepada adik-adik bahwa ada untuk di jajaran pemerintahan, adik-adik kenal Kapolda Bali. Siapa yang kenal Kapolda Bali? Kita mau lihat kepeduliannya. Murid-murid SMP, SMA Negeri 7 Manado. Ada yang kenal Kapolda Bali? Belum kenal. Siapa yang kenal? Kalau belum, kita kasih kenal. Ya, beliau adalah alumni SMPP Negeri 29 Manado. Angkatan berapa dia? Angkatan 84. Jadi angkatan ke 9. Angkatan 9. Coba angkatan 9 berdiri dah. Nah, angkatan 9. Nama di depan juga ada. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose. Beliau adalah lulusan S3 UI bidang kajian ilmu kepolisian. Beliau ahli cyber pertama untuk S3. Ahli cyber pertama. Selama ini berkecimpung di bidang anti teror dan sekarang dipercaya oleh Kapolri menjadi Kapolda di Bali. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Kemudian saya kasih contoh kawan saya yang juga orang berprestasi. Bapak Pendeta Insinyur Hanopalit adalah sekretaris jenderal gereja apa? GESPA, ya. Gereja Segala Bangsa, ya, betul. Se-Indonesia, ya, adik-adik. Kemudian mana ada kita teman nih, Ibu Doktor ya, pejabat Bupati, Kepala Daerah Minahasa Utara, itu juga alumni SMPP Negeri 29 Manado. Beliau adalah alumni yang kelima, ya. Banyak sekali bisa menjadi contoh, termasuk Ibu Gina dan kawan-kawan panitia, Bu MC, ya. Artinya adik-adik bisa menjadi dirinya sendiri untuk masa depan. Saya secara dekat. Ada yang kenal saya? Belum. Oleh karena itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Roni Franky Sompi. Roni Franky Sompi. Saya lulus tahun 1980 dari alma mater kita ini. Ya, saya berasal dari Desa Syukur, Kecamatan Air Madidi. Lulus dari SMPP Negeri 29 Manado, saya masuk Akademi ABRI pada tahun itu. Dan saya lulus tahun 84 dari Akademi Kepolisian. Terakhir jabatan saya adalah Kapolda Bali. Sekarang ini saya sudah menjadi pegawai negeri sipil, beralih status menjadi Direktur Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
Jadi jabatan saya sekarang ini adalah Dirjen Imigrasi. Ya. Kalau adik-adik nantinya ingin menjadi taruna Politeknik Imigrasi, ada kesempatan tahun 2017 ini membuka kesempatan untuk 250 orang calon atau calon taruna. Tadinya itu adalah Akademi Imigrasi, sekarang menjadi Politeknik Imigrasi, pendidikan 4 tahun. Sebagaimana pendidikan Politeknik dan Akademi kedinasan yang lain, ini juga langsung bekerja. Apa yang ingin saya sampaikan sebagai wawasan untuk adik-adik, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin akan lebih mengembangkan dialog kita satu sama lain. Saya persilakan. Oke, sekarang kakak Vena mau uji Ngoni punya Aki apa yang disampaikan oleh Kak Roni tadi. Tapi sebelumnya, kalian tahu siapa yang berdiri di depan ini? Dengan kerendahan hati memakai baju ini. Kalian tahu siapa? Tadi belum lengkap Kak Vena sampaikan. Ini baru lengkap. Beliau adalah Roni Franky Sompi, Dr. SHMH, jabatan Dirjen Imigrasi yang sekarang di depan kalian. Berdiri, aplaus. Berdiri, aplaus. Oke, ini yang ingin bertanya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Vera Tumandung dari kelas 12 MIA 2K. Mau bertanya, sedikit penasaran dengan pekerjaan yang kakak tekuni. Mengapa kakak dari seorang polisi tiba-tiba berpindah ke imigrasi? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Adik kita, apa panggilannya? Feren. Ya. Asli mana Feren? Manado. Oke. Pertanyaan sangat bagus. Itu juga yang ditanya sama panitia pelaksana open bidding ketika saya mengikuti open bidding sebagai calon Dirjen Imigrasi. Tahun 2015 dibuka kesempatan jabatan Direktur Jenderal Imigrasi. Kemudian yang mau mendaftar langsung secara online, ya, mendaftar. Saya sudah jadi Kapolda Bali ketika itu. Ya. Pada saat itu Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan figur di luar. Jadi tetap kesempatan untuk pejabat PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tetap diberikan, tapi juga dibutuhkan figur di luar, dari luar Kementerian Hukum dan HAM. Kepolisian bisa, dari kementerian dan lembaga lain juga bisa, TNI bisa. Maka dari pimpinan Polri, Kapolri pada saat itu, saya adalah salah satu yang diarahkan, karena itu tergantung pribadi masing-masing, ya, diarahkan. Kemudian saya ambil kesempatan itu, saya daftar dari lebih dari 10 calon, terakhir tinggal 3 orang. Saya ada utusan dari TNI 1 dan 1 dari Dalem. Ya, saya bersyukur saya yang dipilih. Adik-adik,
sehingga ada tercatat Dirjen Imigrasi alumni SMA Negeri 7 Manado atau yang tadinya SMPP Negeri 29 Manado ya. Jadi secara tidak sengaja kita membawa nama alma mater kita juga di dalamnya. Sekarang tantangan saya adalah membawa nama baik ini ya, untuk berjuang di sebuah tugas di luar kepolisian. Kalau tadinya saya ada di zona aman atau zona nyaman, comfort zone, saya keluar belajar lagi ya. Kalau yang seperti ini masuk kelompok mana dari tiga ini? Twitter atau camper atau climber ya. Adik-adik tinggal memilih mau menjadi climber, pertarungannya berat. Tapi adik-adik juga bisa menjadi camper untuk sukses. Adik-adik juga bisa menjadi quitter untuk sukses. Yang utama adalah berjuang untuk menghadapi kesulitan hidup. Itu yang paling utama ya. Angkatan 80 bersepakat menggunakan celana seragam dulu. Ini seragam kami dulu ya. Hijau Tosca sama ini hijau Tosca. Dulu bajunya putih, baju putih ya. Ini tulisan alumninya di belakang ya. Jadi ya. Dulu celananya ada yang cutbray, jadi kaki kuda lebar, terus sepatu hak tinggi ya. Monilia itu plus B, baju-baju zaman plus itu ya. Kemudian dia mulai berubah ketika kami kelas 3, Rano Karno dia pakai celana botol, iya kan? Perkenalan celana botol kembali lagi zaman dulu. Tapi celana cutbray itu top dulu, hak tinggi, ini boleh balari. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya, kalau yang memperhatikan apa yang orang sampaikan, yang paling utama adalah apa? Yang paling utama adalah apa? Barusan loh, yang paling utama adalah apa? Yang tadi disampaikan sama Kak Roni. Barusan disampaikan, kurang konsep. Coba, yang bertanya tadi, ini satu pelajaran ya. Satu pelajaran zaman dulu orang masih ada sebutkan dan jelaskan, jadi kita mesti tangkap baik-baik. Sekarang kurang tinggal pilih. Nah makanya yang utama adalah bagaimana kita atau adik-adik, bagaimana kalau adik-adik itu serius untuk memperjuangkan masa depan. Yang paling utama, walaupun ada sarana, ada fasilitas, tapi kalau kalian diam, tidak mempertajam apa yang Tuhan anugerahkan, kalian akan tetap menjadi anak ayam, bukan eagle yang selalu